Alhamdulillah alladzi tafaddal alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidul khalqi wa afdhalul anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wal qiyam, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para asatid, para sesepuh, para bini sepuh, sedaya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kula lan panjenengan sedaya dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita di majelis yang barokah ini, di masjid yang barokah, berkumpul dengan orang-orang yang barokah. Mugi-mugi kita semua mendapatkan barokah itu bukan hanya di dunia tapi ngantos tengah akhirat. Mugi-mugi barokah majelis ilmu ini kita pulang dalam keadaan diampuni oleh Allah, diangkat derajat oleh Allah, dikabulkan segala macam hajat kita dunia akhirat, dan mudah-mudahan mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Akhlak lil Banin, juznya juz 2. Di kitab panjenengan itu halaman 52. Bab yang ke-5. Bab yang keempat, maaf. Wa qad amarallahu bil ihsan ilal aqarib wa qaranahum bil walidaini wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Ya, halaman 51. Gusti Allah dawuh dalam Al-Qur'an perintah untuk kita berbuat baik kepada kerabat. Ya. Perintah berbuat baik kepada kerabat itu Allah gandengkan dengan perintah birrul walidain. Dawuhipun Gusti Allah, wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun itu, sedikit pun jangan. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kepada kedua orang tua berbuat baik. Wabidzil qurba, dan kepada orang yang mempunyai hubungan kerabat. Wa fil hadis, di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi dengan kerabatnya. Walladzi yuhsin ila aqaribihi yuwassi'ullahu alaihi fi rizqihi, dan orang-orang yang mau berbuat baik kepada kerabatnya, Allah akan luaskan rizki untuknya. Wa yutilu umrahu, dan Allah akan memanjangkan umurnya. Mugi-mugi kula lan panjenengan termasuk. Hadirin, kita ini jangankan beda orang tua, anak Pak Le, anak Ibu Le, Pak D, Bude, niku kan sepupu, ya, tapi dihitung kerabat. Lah wong sak duluran kandung niku ndak mungkin satu pendapat, itu ndak mungkin. Kongkon kabeh, podo kabeh, ndak mungkin, hadirin. Betul enggak? Nah, maka kita dilarang betul di dalam Islam itu untuk berpecah belah karena sesuatu yang sepele. Apalagi dengan menjadikan agama tameng atau alasan kuat untuk kita bermusuh-musuhan. Contoh, dulur sijine seneng tahlil, sing kene tidak begitu suka dengan tahlil. Kenapa sih kok kita itu harus memutus hubungan kerabat? Apakah ada perintah dari Allah untuk kita meninggalkan mereka? Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW ketika menegakkan agama Islam di kota Makkah 13 tahun,
itu dakwah beliau adalah kepada keluarga beliau. Nang duluri, nang kerabat-kerabatnya dulu, paman-pamannya. Tahu siapa yang paling memusuhi Rasulullah? Paman beliau, Abu Lahab. Tapi pernahkah panjenengan mendengar kalau Rasulullah memutus hubungan dengan Abu Lahab? Tidak. Buka kitab sirah Nabi, tiap hari Rasulullah datang ke rumahnya kepada Abu Lahab, kemudian bawa makanan silaturahmi seperti ponakan sama pamannya. Padahal musuhan ini. Terus kalau kita tidak meniru Rasulullah, kula lan panjenengan niru siapa? Kadang-kadang kita paksakan dan tegel niku tego ngomong nang dulure dhewe. Asine tahlili kan dalile. Astagfirullah, Anda maksud Anda itu apa? Wis dhewe sak duluran, dijogo sing apik, sing rukun, sing guyub. Pernahkah panjenengan mendengar Rasulullah itu memerintahkan untuk menghancurkan kanisah atau gereja-gereja atau pura atau tempat peribadatan orang-orang Yahudi Nasrani di kota Madinah yang mereka lebih dulu sebelum Rasulullah masuk ke kota Madinah? Pernah dengar? Rasulullah serbu? Tidak ada. Aman. Lu adewe pada dulur muslimi, hanya beda sana madhabnya ini, sana alirannya ini, kita musuhan. Ya Allah, Kanjeng Nabi mati-matian menyatukan umat, kita cek gampangi mengkotak-kotakan umat. Makanya orang yang mau rukun sama saudaranya, Allah luaskan rizkinya, Allah panjangkan umurnya. Setuju? Nah, jangan lihat perbedaannya dong. Lihat kita ini sama-sama satu rumpun. Kakek kita satu, buyut kita satu, ayah dan ibu kita bersaudara. Itu yang dipandang. Jangan melihat kemudian perbedaannya. Demi Allah, kata guru kami Sayyidil Habib Umar, kalau ada orang berbeda pendapat dengan panjenengan demi Allah tidak akan ditanya oleh Allah Ta'ala dengan ibadahnya orang itu. Jenengan akan bertanggung jawab dengan ibadah panjenengan sendiri, dan orang itu akan tanggung jawab dengan ibadah orang itu sendiri. Deal? Ayo kita hapuskan perbedaan ini. Kadangkala memandang saudara kita muslim dengan pandangan remeh itu sudah disebut dosa. Sebagaimana dalam hadis cukup dikatakan dosa kalau kita itu memandang remeh saudara kita. Apa contohnya? Kita yang sudah ngajinya level tingkat atas, akhirnya mulai meningkat. Ngaji bab ati, noto ati, kemudian kita meremehkan ngaji bab fikih, itu sudah dianggap kita menghina diri. Setiap orang punya hak untuk mereka hidup dengan cara mereka sendiri. Kita tidak nguripi mereka, gak paringi rezeki mereka, sudah jalan. Asal mereka tidak melakukan perbuatan mungkar, biarkan. Napa contone? Lek ketok dulure ngombe khamr lah baru ditegur. Itu pun dengan bil hikmah wal mauidzatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mauidzatil hasanah, dengan cara yang baik. Kalau kita melihat ada orang yang dia berbuat maksiat kepada Allah, contohnya mendatangi dukun, jangan langsung disalahkan. Cari dulu latar belakangnya, kenapa ini orang kok datang ke dukun. Oh, masalah ekonomi. Ya panjenengan yang datang, bantu dia. Bantu, kasih rizki yang panjenengan memang Allah paringi. Ayo salurkan kepada mereka, rengkuh hatinya. Jangan dimusuhi. Panjenengan meninggalkan itu seperti panjenengan melihat ada orang tersesat dan panjenengan biarkan. Kira-kira lek wong mang ciloko, ade melok dosa napa mboten? Contoh, ono lampu ijo, ono wong mlaku wae, pas lampu ijo mlaku wae. Kira-kira lek ketabrak, ade meneng napa mencegah? Mencegah. Ojo Mas, lampu ijo. Walaupun mungkin mbek rodok kasar, ojo kok. Kan begitu. Jadi bil hikmah wal mauidzatil hasanah.
Ini penting hadirin, ini penting sangat. Ya. Allah akan luaskan rizki panjenengan, Allah akan panjangkan umur panjenengan. Allahumma amin. Wa fil hadis, di dalam hadis, silatul qarabah mathratun fil mal. Menyambung silaturahmi dengan kerabat itu akan memperbanyak harta. Silaturahim tazidu fil umur. Menyambung silaturahmi itu akan menambah umur, artinya keberkahannya. Wa yaghfirullahu dzunubah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allahumma amin. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala inni adznabtu dzamban 'aziman fahalli min taubah. Faqala hal laka min ummin? Qala la. Qala fa hal laka min khalah? Qala na'am. Qala fabirroha. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad, lalu orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya berbuat dosa besar, apakah ada jalan untuk saya tobat? Artinya apakah tobat saya diterima? Faqal, maka Nabi mengatakan, hal laka min apakah kamu masih punya ibu? Qala la, saya tidak punya ibu. Fahal laka min khalah, apakah engkau punya saudari ibu? Artinya bude dari ibu. Qala na'am, iya saya punya. Qala fabirroha, maka berbaktilah kepada bulekmu, Allah akan mengampuni dosamu. Masya Allah, Masya Allah. Naam. Sampai sebagian solihin mengatakan, mengganggu, menyakiti hati saudara orang tua itu seperti menyakiti orang tua Anda. Walaupun mungkin mereka jahat kepada kita, awake dhewe niki mboten diperintahkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu apa beda kita dengan orang yang berbuat jahat sama kita dan kita membalasnya? Napa bedone? Bedone mek siji, adewe lega ngoten tok. Nggih. Dicelatu wong, dilokno wong. Lek wong mukmin niku mek astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mek ngono tok. Niki wong mukmin. Tapi lek kepingin pedes, nggih, pengin lega, kudu ngomong pedes, wales genten. Ana wong ngomong, kok telat sih Ustaz? Cek lega, aku gak nyusul ae nyocot ae. Lah, lega. Lega kan? Lega, tapi oleh apa? Kita nggak sama, nggak jauh lebih baik dari orang yang mengatakan tadi. Hakada. Nah, kadang-kadang sifat seperti ini baru muncul faktor usia, tambah sepuh, tambah banyak pengalaman, bertemu banyak orang. Ini juga faktor ilmu yang diamalkan, bukan ilmu yang dituntut saja. Ilmu golek, ilmu tok ora tau diamalno. Yang ketiga, memang faktor khilqah, yaitu bawaan. Wong ini ku bijaksana sudah, mensikapi sesuatu itu dengan bijaksana. Bukan dengan maidu, tidak. Tambah tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah, itu semakin mulia kepada manusia. Karena dia tahu rahmat Allah itu terbuka kepada orang yang Allah kehendaki. Orang soleh niku hadirin, lek delok wong maksiat niku tambah nangis. Nangisin nang Gusti Allah. Ya Allah, saakene lho ngono. Kudu malam itu mboten. Wong soleh niku tambah ndelok wong ado saka Gusti Allah, dia menangis. Kenapa? Bersyukur nang Gusti Allah, aku gak kaya iko. Ya alhamdulillah Gusti, matur suwun kula sik dadi wong sing iman. Ngoten. Dan orang soleh itu menerima uzur seseorang. Ndak ada suudzon. Biyen sing ngaji ku takmir ngaji, saiki gak ngaji. Wancane males kabeh kok. Gak ngono wong saleh niku hadirin. Mereka akan menerima, oh paling repot. Ya wis didongakno, muga-muga repote dicupuk mbek Gusti Allah, marang ngono iso ngaji. Niku wong saleh. Saged adewe ngoten. Iso lek wis mari mangan, nggih, mari rokokan weteng wareg baru. Tapi lek sik panas ngono nggih, waduh, enggak bisa. Ya sah kada, satu saat kadang kita seperti itu, wasaah kada, kadang-kadang satu saat enggak seperti itu. Ya. Reme teng pundi? Suluk, akhlak.
Akhlak yang paling mulia adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kepada Allah niku? Gusuda, akhlak kepada Allah itu memandang dirinya lebih hina daripada yang lain. Itu akhlak sama Allah. Jadi saya ulangi. Akhlak kepada Allah niku memandang dirinya hina, sedangkan yang lain lebih mulia daripada dia. Itu baru masuk jenengan tenang, ilmu pun manfaat, gak goyah. Corona niki wis diambil pelajaran saja. Wah, enak anteng urip niku. Baru disebut rohatul kulub, antengnya hati. Dengan cara apa? Bidzikrillah, zikir. Poso, salat wengi dhewe. Semakin sadar, ya Allah, ngaten. Gak kober ndelok wong liyane. Tapi niku mawon sik iso kepleset. Kulino salat bengi, kulino poso, ndelok wong gak poso ngene. Gak poso. Nah, iki baru mangke ngaji kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali juznya juz 4 Babul Muhlikat. Hukume dosane wong riya, ujub, ghibah. Wah niku mangke juz 4. Baru ngaji noto ati. Nah, paham? Niki ngaji ini proses. Memang ganok mandeki ngaji niku kudu sak lawase Cak Bawon. Kudu sampai kapan? Niki kudu kuliah niki. Lek kuliah ngoten ya ono tingkatane S1 petang tahun. Nggih, iku lek gak mundur kena corona iki petang tahun niki. Nggih. Mangke lek S2 2 tahun. Begitu. Kalau ngaji niki minal mahdi ilal lahdi, mulai digendong ibu sampai ning jerone liang lahat, sampai ditutup telisee. Dan di saat itulah orang-orang yang paling panjenengan mencintai itu memandang wajah panjenengan terakhir kali. Setelah itu tidak bisa memandang lagi kecuali lewat foto. Rim paling kuat Cak Bawon eling mati. Niku kuncine saking Kanjeng Nabi. Wong lek eling mati niku gak kakan pola wis. Wal maut hadza ja bifuj'atin. Mati itu datangnya dengan tiba-tiba. Dengan sangat tiba-tiba. Masya Allah. Sedikit orang yang mati ditoto dhisik. Niku sithik. Tapi rata-rata matine tiba-tiba. Kano udan, kano angin. Ya, wong mangsik guyon moro-moro gak ono. Kan saya pernah sampaikan kepada panjenengan ada jamaah dalem niku salah satu seksi peribadatan di satu masjid di Malang. Kulo wangsul saking pengajian jam 12 bengi. Beliau telepon, kulo tasik nyupir. Ustadz mengingatkan nggih Jumat ngajeng Jumat ini dinten Rebo niku kulo sik eling. Jumat niki benjing Jumat benjing panjenengan sing ngimami khatib mriki. Nggih, Bah, nggih. Sampeyan sehat apa? Sehat. Sampeyan sehat Ustaz? Sehat. Jaga-jaga kesehatan Ustaz. Ngene. Pun manten iku jam 12 lebih 10. Setengah 1 saya masuk rumah, wudu, biasa bersih-bersih dulu. Marang wonten kula salat witir. Jam 1 mau tidur, HP kula muni, sing telepon bojone, "Yo Pak wau niku ngabarno, bapak gak ono." Kula nggih kaget lho. Oh, jam 12 telepon kula, "Nggih Ustaz, sakniki dipundhut kalih Gusti Allah." Lho napa? Wau siang kecetit, sakit. Ya Allah, meneng kula. Ya Allah. Nah, ngene iki rim jenengan tingali lek wis koyo ngeten iki hadirin, wis ngrasakno ngene kok moro dadak ana wong mati niku ndelok anak niku saken moro. Njaluk apa gak diseneni wis. Nggih. Sampeyan tahu ke salah satu supermarket ya yang saya enggak nyebut nama ya. Disebut apa enggak apa ya? Elos wis ya. Indomaret, Alfamaret itu loh. Tahu anak kecil kalau masuk situ paling bencek milih apa? Dok-dokan itu loh. Apa namanya itu? Hah? Kudu toys, apa sih namanya? Wow, regon, Kinder Joy. Wallah, iki sing nyiptakno sapa Kinder Joy? Nggih. Panjenengan tahu ya? Ya Robi. Ndok cilik lho, lewarang ya Allah jajane saipet Cak Bawon. Sampeyan diteni arek cilik lek mlebu Indomaret mesti milihku. Sampeyan diteni bapak ibuke mesti nglarang.
Tapi lek eling kate gak ono, kok bakal ninggal anak-anak niki gurung kober bapak ibu nyenengno. Niku ayo njaluk apa? Njaluk apa nak? Njaluk akeh. Akeh. Iki Pak Kinderjoy jupun. Gak apa-apa wis iku. Njaluk iki sing jaga Indomaret dadi bojone bapak jupun wis. Bismillah wis. Masalah kok bacokan mbek ibumu gak ero wis. Lihat no hadirin, itu langsung luluh, hati langsung melted hadirin, kata anak-anak muda zaman sekarang, langsung lele hatinya. Delok wong sing musuhi awake dhewe niku saken ya Allah. Jen salahku kok. Lho malah ngono, gak egois sak bawon. Sing salah niku kok Ustaz ngotot, enggak ono wong lek eling mati lho niku. Noleh bojone ya Allah, bojoku rek sampai kuru saken. Sing bojone kuru, sing sampai lemu, biyen kuru saiki tak lemukno koyo ngene iki. Mobrot-mobrot gak karo-karuan ya Allah, seakan gak tau tak senengno, gak tak tukono kalung, cincin ya Allah, liyane jepit rambut tok ae. Seakan kan akhirnya delok lek ngomong, "Alus, Pak." Naam, kosmetik gak tahu. Ya, tukono lipstik mulai tahun 85 sampai saiki pawancet nek gawe jok akeh jarene. La ilaha illallah. Langsung lembut hati itu. Betul tidak? Nah, itu namanya rohah kulub, ngasuni hati. Dan kita butuh ini hadirin. Kita butuh ini. Ya Rabb. Wa ammal ladzi yusi ila aqaribih wa yu'dhihim. Adapun orang-orang yang jelek kepada kerabatnya dan mengganggu mereka, fa innahu bil aksi min dalik, maka dia akan mendapatkan kebalikan dari yang tadi disebutkan. Yumna an dukhulil jannah, bahkan dilarang masuk surga. Sebagaimana dalam hadis, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi dengan kerabatnya. Wa yu'ajjilullahu lahu uqubatahu fid dunya, dan Allah akan mendahulukan azab untuknya di dunia. Oh ya napa nih? Kama fil hadis al-akhar, sebagaimana di dalam hadis yang lain, ma min dambin ajdar min an yu'ajjilallahu li sahibih al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhirullahu lahu fil akhirah minal baghyi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah dahulukan azabnya di dunia dan nanti di akhirat masih diazab lagi oleh Allah Ta'ala, melebihi daripada dua dosa ini. Apa? Dolim, berbuat baghi. Baghi ini ku lacut, dolim. Dolim ini ku ngenten, contoh niki teng desa yang saya tahu. Kakangi bangun omah. Omah wis ngadeg adike ngomong, "Kang, bangunanmu iki nyorok tanahku." Ya Allah. Teng Wagir Pak kejadian sak duluran bacokan gara-gara napa? Masih golek suket, tandurannya adike mentiung kena samblek sithik lho. Diamuk ngejak carok. Isfiana. Ya Allah napa niki? Godhong mbek nyawa gak sebanding, regane godhong pira? Rokolo Pak, bayem niku lho Pak. Bayem niku pira sak ikat ya? Paling 1.500 2.000. Bayem niku lho. Dijoli nyawa. Cacake diuncali celurit. Ayo wis, bacokan ae. Ya Allah Gusti, ini manusia zaman sekarang. Kayak sampai regone rambut niku luweh larang timbang regone nyawa. Padahal dulur. Niki hadirin. Itulah orang yang dolim, baghi, terlalu hubud dunya jak bawon. Ya. Urusan 1.000 iso ditokno gak eling jasane kayak gitu. Ya itulah sudah dosanya. Itu nanti di dunia diazab, ning akhirat diimbui. Dan dosa yang kedua yaitu memutus silaturahmi. Mutus silaturahmi. Niki penting. Ternyata kalau kita gabungkan hadis niki minal baghyi wa, ndamel kalimat wa itu dan bukan atau, dan
Artinya murattab, punya urutan. Lek ono wong dolim niku ujung-ujunge mutus silaturahmi, pancen rata-rata ngoten. Bangun omah aman wis pamit tanggane. Anu nggih ngapunten ya. Mari ngono tanggane wis ngijino dadakno napa lek wayahe udan banyune lugur nang talange tangga. Dolim mboten? Dolim. Sampeyan titeni meni tangga sing mangi ku sing ngijini meni moro gak nyopo. Kenapa? Karena dari perbuatan dolim akan menuju memutus silaturahmi. Makanya dhewe niku kudu hati-hati tonggowan, koncowan, karena sebagaimana disebutkan di dalam keterangan kitab, hukukul adami asyaddu min hukukillah. Hukukul adami, hak-hak kita dengan sesama manusia itu lebih berat daripada hak-hak kita kepada Allah. Lek duwe salah nang Gusti Allah jak mawon, istighfar, tobat, mandeg gak nglakoni meneh dosane, beres. Tapi lek urusan mbek tangga, kanca, dulur, wong tua gak tutup hadirin, kecuali yang bermasalah dengan kita itu saling memberi ridho. Astagfirullah. Ayo. Bagaimana sekarang kebalikannya? Idza asaa ilaika aqaribuka mathalan. Contoh, jika kerabat panjenengan justru yang berbuat jelek kepada panjenengan, fasbir, maka sabar. Wa qabil isaatahum bil ihsan, terima keburukan mereka itu dengan balik berbuat baik. Dadi lek kuno elek cak bawon kene tetep kudu apik. Kuno ra nyopo ya kene kudu tetep nyopo. Kuno ra nyopo kene kudu tetep nyopo. Masih ora dijawab. Ketemu, assalamualaikum. Mene ketemu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Suwe-suwene lah. Masih judes, waalaikumsalam. Cok salam po. Assalamualaikum. Delon. Tapi kadang-kadang dhewe sing kalah, lek ngeten iki. Sapa assalamualaikum, padha ngono gak noleh. Wancene lemper kok. Ben nyoba maneh. Assalamualaikum. Wajah kita sing tegang. Assalamualaikum. Don, gak jawab. Hei, nek ono wong salam jawaban dul. Ngono, sik diimbui. Hari ketiga ndak salam. Kita yang kalah. Lah apa salam gak dijawab kok. Engko lek ditakoni, lah sampean kok ngono sih? Lho kudu aku kok sing mulai kono kok. Lah itu loh kita. Jujur wis niki apa onone wis los, gak rewel. Ngene iki awake dhewe. Pertanyaannya, kalau misalkan kejadian tadi di video, terus sampean ndelok dhewe, isin gak ndelok kelakuannya awake dhewe ngoten ya. Nemen isine, besok video itu akan diputar dan dilihat oleh banyak orang. Jadi apa sekarang untungnya panjenengan membalas keburukan orang niku napa untungnya? Apa Gus? Apa untungnya? Lega tok iku. Lega, mek ngono tok wis. Pahala. Mboten. Ndak ono hadirin. Lega. Yo, wis. Mari. Ya. Yang legane ning donya niku mboten nonton napa-napane mbek nyeselin besok yaumul kiamah. Wa fil hadis, di dalam hadis, anna rajulan qala ya Rasulullah innali qarabah asiluhum wa yaqta'unani wa uhsin ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlamu anhum wa yaj'aluna alayya faqala la in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalika. Ya Rasulullah, saya ini punya kerabat, saya sambung tapi mereka memutus saya. Saya berbuat baik kepada mereka, mereka tetap jelek kepada saya. Saya sabar kepada mereka, mereka pura-pura bodoh ya Allah sama saya. Faqala la in kunta kama qulta, maka Nabi menjawab, kalau memang benar yang kamu ucapkan, faka'annama tusiffuhumul malla, maka kamu itu seperti memaafkan ya mereka al-malla, yaitu maksudnya dalam keadaan kayak orang lapar dikasih makan, ngobatin orang yang sakit.
Gak apa-apa. Delon wong loro niku kon adus gak gelem. Suntik nggih, mboten. Lho, gak waras lan. Terus wala yazal ma'aka minallah zahirun alaihim. Ya. Dan bersamamu selalu daripada Allah itu zahir, nampak alaihim atas mereka. Artinya perbuatan baik kita itu akan nampak kok, jangan khawatir. Nih, madum ta'ala dzalik, selagi kamu tetap sabar kepada mereka. Nih. Apa ini? Nah, itu. Sekarang dikasih contoh oleh pengarang kitab ini. Siapa contohnya? Sayyidina Abu Thalhah Al-Ansari wa agaribuhu. Sayyidina Abu Thalhah Al-Ansari niki sahabat dari Madinah. Warada fil hadits sahih. Telah datang keterangan di dalam hadis yang sahih. Anna Abu Thalhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu kana aktsarul ansar bil Madinah malan min nakhlin. Bahwasanya Abu Thalhah itu adalah sahabat dari Madinah yang beliau sahabat yang paling banyak kekayaannya gara-gara kurma. Jadi punya banyak kebun kurma. Jadi sugih wong zaman biyen kali zaman saiki mirip nggih. Pokoke sugih niku tandane tanahe syarat-syarat. Ngoten nggih. Masih wong tani niku gak ketok sugih, omahe biasa. Kadang-kadang montore mawon kijang tepak sing lawas. Tapi sawai wah di kono ono. Itu sampai sekarang. Dan memang orang kaya itu identik ngoten. Nah niki Abu Thalhah seperti itu. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi biruha. Dan harta atau tanah yang paling dia cintai itu adalah taman namanya biruha. Ruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Letak taman atau kebun kurma tadi itu dekat dengan Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Nabi Muhammad itu sering masuk ke taman kebun tadi itu. Yashrab min ma'in fiha thayyibin. Nabi Muhammad itu minum di situ, maksudnya itu merasa nyaman ning kebun kurma. Cabon paham. Contohnya kados ngeten niki masjid teng wingking mriku niku wonten taman-tamanan, ono kursi-kursi. Biasanya wong lek mantun salat ya enak dek ngono. Nah, Rasulullah juga begitu, nanti minum. Ngombe napa? Teh nggih. Niki napa? Niki teh ya, minum teh. Nggo ono gedang goreng ngoten nggih. Mesti ono sing takon, "Lho Ustaz, zaman Rasulullah ono gedang goreng ah?" Lah, terus aku takon, gedang goreng mulai zaman kapan? Mulai Nabi Adam ya ono gedang goreng. Nggih. Nggih, pikire gedang goreng mek zaman niki dhewe. Lho mboten. Nggih. Kan Rasulullah kan nyenengno, sehingga seringkali sahabat ngumpul di situ. Nah, ketika Abu Thalhah dan Rasulullah lagi minum di situ, kok turun firman Gusti Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak akan mendapatkan pahala, kalian tidak akan mendapatkan pahala sampai kalian menyedekahkan apa yang kalian senengi. Yang paling panjenengan senengi. Anjen sedekah niku kudune ngono. Sing panjenengan paling senengi iku tokno, kudune ngono kudune. Wonten istilah kula pun nate matur, ana sedekah, ana buak. Buak niku napa contone? Contoh dodolan wis gak payu, wis gak laris wayahe mule gak entek. Ah, sedekah no ae. Niku sanes sedekah niku buak. Duwe ridak wis elek, para kondo nang santrine. Sapa rek sing gelem ridakku? Wah, jare santri bil barokah. Padahal iku wis elek. Wis ana sing suwek. Tapi ana suweke lho mboten napa-napa Ustaz, wis bil barokah. Wancane nyunyu kok santrine iki. Nggih. Kadang kita begitu. Kelambi wis elek, wis gak kanggo, wis gak cukup, soalnya kene lemu, kekno wong. Itu ndak dapat pahala. Pahala adalah ketika panjenengan masih suka, sik layak, kekno. Wabot Pak ngeten iki. Sumpah wabot. Nih. Guru kami Al Habib Jamal itu juga begitu. Saya pernah datang sama beliau, kemudian alhamdulillah saya punya rezeki,
Saya belikan beliau serban bagus, Pak. Larang regane. Bagus memang. Kalau mboten bungkus wis ada kresek mboten mawon. Habib hadiah Habib. Saat itu serban beliau rida itu dipakai itu. Niku lak jelas lek digawe iku lak seneng Habib. Ketika dapat serban yang baru, serban iki PN, iki ente. Kaget kula, ya Allah. Wah iki genah iki. Kudune ngono. Nggih. Dadi lek jenengan kepingin apa namine? Oleh serbane Ustad, serbane Habib, ya ojo garingan, Bib. Serbane Bib. Oh. Lemper e. Jenengan kepingin serban saya? Iya. Tuku sing koyo ngene. Sak regane sak modele, mungkin warnane tok sing beda, sampean kekno aku, iki tak kekno sampean. Seimbang ngoten lho. Nah, mosok kula dijoli ridake cak bawon sing koyo ngono iku. Ya Allah, dikeki sing lho ya aja rek. Nggih, aja. Ustaz saya pingin dapat sandalnya panjenengan. Terus sampean sandal jepit aku kon mulai sandal jepitan ngono. Kan mboten lah, ndak begitu caranya. Bahkan kalau kita mau di Hadramaut itu sering orang ngasih hadiah kepada Habib Umar siwak. Jadi sing anyar dikekno Habib Umar, miliknya Habib Umar dikasihkan. Itu bil barokah, gak apa-apa koyo ngono niku. Adab. Dadi kudu moro njaluk-njaluk. Sarunge kok apik Ustaz. Yo, keken PN iki. Gamise kok apik Ustaz. PN iki. Kaose kok apik Ustaz. PN. Terus Ustaz mulai muda ngono. Ya napa? Nggih, akhire Ustaze bingung kate sarungan, akhirnya gak sarungan Ustaze. Lah gak oleh hadirin. Paham gak, Bon? Nah, arep-arep ya gak oleh. Oh, kapan muga-muga dikekno aku. Gak begitu adabnya. Kalau panjenengan pingin yang dipakai alim ulama, belikan yang kayak begitu, sama-sama bagusnya, kualitasnya, walaupun mungkin harganya gak sama, tapi paring nonggo sing iku dikekno ngoten. Ngono fit. Deal. Nah, ini adabnya seperti itu. Lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, ketika Sayyidina Abu Thalhah datang kepada Nabi SAW dengan mendengar ayat tadi, lalu Sayyidina Abu Thalhah mengatakan, ya Rasulullah, innallaha ta'ala anzala alaika lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, Gusti Allah pun dawuh teng Al-Qur'an, kalian tidak akan mendapatkan pahala sampai kalian memberikan apa yang kalian cintai. Wa inna ahabba mali ilayya biruha. Ya Rasulullah, saya punya harta dari semua tanah yang saya punya, yang paling saya cintai ya kebun di belakang masjid tadi itu yang namanya biruha. Wa innaha shadaqatun lillahi ta'ala. Ya Allah, saya sedekahkan, saya berikan yang ada di kebun itu lillahi ta'ala. Kurmoni maksudnya untuk kerbune. Kurmoni. Arju birroha wa dhukhroha indallahi ta'ala. Saya berharap supaya nanti bisa jadi tabungan saya hari kiamat ya Rasulullah. Terus niki sahabat pinter nggih, beliau mengatakan fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Menurut panjenengan ini kurma-kurma di kebun saya ini diparingaken sinten? Kula pasrah panjenengan pun. Terserah panjenengan. Nabi mengatakan, "Bakhin dalik mal rabih." Bakhid, dalika malun rabih. Dalika malun rabih. Wa qad sami'tu ma qulta. Kata Rasulullah, "Wah, tepak. Sungguh harta yang paling beruntung adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah. Aku sudah tahu, sudah dengar apa yang kamu ucapkan. Wa inni aro, dan Nabi mengatakan menurut pendapat saya, anta ja'alaha lil aqrabin, bagikan kurma-kurma yang ada di sini kepada kerabatmu. Faqala Abu Thalhah, maka Abu Thalhah mengatakan af'al ya Rasulullah, siap laksanakan ya Rasul. Cara kene lo siap 86. Tapi zaman Rasulullah gak ada 86, Pak. Siap laksanakan ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Thalhah fi aqaribihi wa bani ammihi. Maka karena yang merintah Rasulullah, maka Abu Thalhah menjadikan kurma-kurma di kebunnya tadi dibagi dulu kepada kerabat-kerabatnya. Niki pelajaran penting buat kita. Jenengan titeni talah.
Kira-kira lek awake dhewe niki ndek apa-apa. Terus sepupu-sepupu dikek dhisik, baru sisane kek nang wong liya. Nggih, contoh. Niku dadi omongan gak ndek keluarga. Ndak ada. Semuanya akan memuji. Iku ponakan, iku sepupu paling gati nang aku. Lek bulike ngoten niku ponakanku, genah iku. Tapi awake dhewe niki sedekah nang wong, bule, bude, pakle, pakde, sepupu gak tau dikei. Ya apa kira-kira? Nah, bahkan dalam hadis baca kitab Irsyadul Ibad disebutkan Allah tidak menerima sedekahnya orang yang dia ini tahu saudaranya, kerabatnya butuh, tapi dia sedekah kepada orang lain. Segitunya loh. Parah loh Pak nih Pak. Jadi ngapunten nggih, ngapunten sangat. Kalau saya boleh menilai, ternyata selama ini amalan kita ini keliru kabeh sian. Kita pikir kita ini ngasih guru kita uang, ngasih tanah guru-guru kita, nggih, ditukokno, diwakofno, dihibahno tanah. Tapi kerabate melarat, ora duwe omah, omahe ngontrak. Tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Kalau kita paham makna ini, yang kita bahas saat ini, lek paham ya. Niku gak ono wong dadi wong ngemis gak ono, Pak. Kenapa? Tiang niku dalam satu rumpun, saya pernah sampaikan di sini. Satu nasab dari tunggal mbah buyut atau mbah. Niku mesti ono sing gak duwe, ono sing duwe. Kalau dia membaca hadis ini, saya sedekah ke masjid sana dengan saya memberikan ini kepada sepupu saya yang ada di sana. Ternyata lek sedekah nang masjid gak diterima, lek gak rono dhisik. Sampeyan diteni, kira-kira ono kerabat sing melarat no mboten? Dak ono. Kenapa? Karena yang kaya-kaya akan membantu kerabatnya sehingga akan muncul keluarga yang bagus, perekonomiannya ditanggung oleh dulur-dulure dhewe. Tapi berhubung ada ndak paham ini, nyumbang masjid kono, panti kono, pondok kono, sepupune dhewe kate mangan tahu tempe niku soro hadirin. Pemene kena corona. Waduh. Betul enggak? Betul enggak? Naam, dan mereka akan menyaksikan di hadapan Allah. Mereka akan mengatakan besok yaumul kiamah, ini sepupu tak tahu diri ya Allah. Saya kelaparan, anak saya nggak bisa sekolah. Enak saja dia sedekah ke masjid, sedekah ke pondok. Dituntut kita hadirin. Jadi saya ulangi, kerabat nomor satu nggih. Kerabat nomor satu. Tolong, niki diperhatikan betul. Ya. Ada satu kampung namanya Kampung Langkat, Sumatera Utara. Sumut, Sumatera Utara. Itu kampung baru di sana. Mereka membangun kampung itu dengan sistem kebersamaan. Siapapun yang tinggal di sana punya konsekuensi harus dia menyumbangkan hartanya di Baitul Mal. Ono sing pinter ngingu wedhus, ono sing tandur, ono sing dadi tukang kayu dan sebagainya. Hasilnya itu untuk Kampung Langkat tadi itu. Kampungnya kampung kecil. Ya, namanya Majelis Taklim apa gitu loh. Kampung mau Musto apa gitu, saya lupa. Di situ. Nanti uang niku masak dapurnya cuma satu, Pak. Tak kandhani. Dapurnya cuma satu. Dapur bersama. Jadi benisu ibu-ibu niku ngelompok teng mriku, masak bareng, engko sing dimasak ibu-ibu niku ya iku sing dipangan warga situ. Keren. Jadi banyak kita berbagi, ya, susah kita bersama. Itu kampungnya bagus loh. Kalau ningali video ini melongo loh. Ya Allah, enak ya. Mereka bangun bukan kapitalis, Pak, bukan bersaing.
Coba kita ambil pelajaran contoh saja contoh. Masjid kene niki wis gak bangun contoh. Wis wapi, sing penting kari benakno jamaah. Kase wis akeh. Ning tebo kono. Dudut ono masjid gak kopen, gak kerumat. Kalau kita pakai sistem ini, uang yang ada di sini kita taruh di sana untuk bangun masjid, Pak. Boys gak? Boys. Tapi karena selama ini kita masih sistemnya kapitalis, bangun dewe masjid kini, bakono bulet, sak urusanmu gak ngurus. Oh, kutuk kampungku. Itu kita. Jadi kita ini sebenarnya sudah melenceng jauh dari tuntunan Kanjeng Nabi. Hal yang paling membuat Rasulullah senang itu adalah rukuni umat. Jangan dipecah-pecah. Belajarnya dari keluarga, kerabat, dan seterusnya. Mudah-mudahan, mugi-mugi kulolan panjenengan saged ngamalaken ilmu ini. Allahumma amin. Mudah-mudahan Indonesia niki betul-betul estu-estu dados baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya selalu ingat rakyatnya. Alim ulamanya ngemong dan mencintai awamnya. Ya Allah, kami mohon kepada panjenengan, kabulkan hajat kami, ampuni dosa-dosa kami, tutup aib-aib kami semua. Bahagiakan kami semua ya Allah dunia akhirat. Penuhi kekurangan kami, hajat kami, dan tutup segala macam aib-aib kami ya Allah, sehingga tidak ada orang yang mengetahui kecuali Engkau ya Allah. Karuniakan kepada kami, keluarga kami, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ayah bunda kami ingkang sampun sedo, tolong ampuni ya Allah. Jadikan kuburan mereka berdua taman daripada taman surgamu ya Rabbi. Dan jadikan kami anak-anaknya bukan hanya makan hasil warisannya, tetapi meneruskan ibadah mereka ya Allah. Taat kepadamu, mencintai masjidmu. Kepada anak yatim-yatim juga begitu ya Allah. Terima doa kami. Allahumma hadzal du'a minkal ijabah wa hadzal jahdu 'alaika tuklan. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.